Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kaget kalau channel kita yang sudah dimonetisasi itu tiba-tiba channelnya bisa jadi dihentikan monetisasinya. Karena kita sendiri yang melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut karena mungkin kita tidak tahu. Kesalahannya di saat kita sudah menghapus konten dan ternyata konten tersebut paling banyak ditonton dan pendapatan jam tayangnya banyak, otomatis jam tayang itu akan berkurang dari syarat yang sudah ditentukan oleh YouTube ya. Apabila berkurang, otomatis kita harus mengejar lagi syarat 4.000 jam karena kita dihentikan monetisasinya. Nah, jangankan kita hapus konten, video yang sudah kita publikasikan, apabila kita ubah visibilitasnya menjadi tidak publik atau menjadi pribadi, otomatis jam tayang kita itu akan berkurang. Karena video yang sudah tayang ya, yang sudah tayang itu sudah ada analitiknya di YouTube. Nah, ada salah satu contoh channel teman kita, mereka kaget, bah kok tiba-tiba channel saya itu sudah tidak ada lagi logo dolarnya bah. Nah, padahal yang jelas konten saya original bah semua, tidak ada masalah. Coba cek apa yang dilakukan sebelum channelnya itu dihentikan monetisasinya. Ternyata dia bilang lupa di saat dia edit video, justru video yang paling banyak ditontonnya itu malah dihapus. Dan untuk memulihkannya lagi itu sulit ya. Maka dari itu ingat, di saat sudah mengupload video, video tersebut sudah tayang dan sudah dipublikasikan, jangan sekali-kali merubah visibilitas apalagi menghapus konten ya. Karena yang mengakibatkan channel kita didismonetisasi itu sebetulnya banyak masalahnya, yaitu tadi yang termasuk kita menghapus konten yang paling banyak ditonton dan pendapatan jam tayangnya paling banyak ya. Kalau masalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang, itu secara otomatis mungkin kita melakukan kesalahan karena kita upload videonya video bukan video yang betul-betul original, atau bahkan video tersebut sudah diupload lalu kita upload lagi. Itu diakibatkan mungkin kita tidak tahu ya kalau video yang sudah diupload lalu kita upload lagi. Itu pun bisa jadi mengakibatkan channel di off monetisasinya. Nah, kalau yang mungkin kita sudah dimonetisasi nih ya, karena yakin channel para pemula yang pertama kali kita kejar itu bagaimana caranya channel kita bisa cepat dimonetisasi. Tetapi banyak yang tidak tahu channel yang sudah dimonetisasi, mereka bingung apa yang harus dilakukan, bagaimana selanjutnya. Nah, ingat, apabila channel kita sudah dimonetisasi itu tandanya sudah terdaftar ya di sana. Oleh YouTube sudah diakui, oleh pengiklan sudah diakui. Tinggal kita proses bagaimana caranya supaya video-video kita itu bisa disukai penonton dan bisa mendapatkan banyak iklan masuk ke video kita. Tetapi jangan sekali-kali kita melakukan kesalahan hanya gara-gara kita ingin banyak viewer, kita mungkin edit video tanpa kita sadari video tersebut justru malah kita ubah visibilitasnya atau justru malah kita hapus. Nah, itu rugi buat kita ya. Kalau yang mungkin tidak tahu, mungkin anggapannya sudah dimonetisasi, mungkin video-video yang lama tidak akan masalah kalau misalkan kita edit visibilitasnya atau kita hapus. Sebetulnya ya, kalau channel yang sudah dimonetisasi bukan hanya video yang terbaru, video yang lama pun itu sudah termasuk terdaftar di bagian monetisasi. Itu sudah ada logo dolarnya semua. Dan itu pun video yang lama sudah bisa menghasilkan uang. Kalau video yang lama itu bisa mendapatkan banyak penonton setiap harinya, naik, pendapatan dolar pun itu akan naik. Jadi yang sudah tahu mungkin tolong kasih tahu pada teman-temannya, kalau channel yang sudah dimonetisasi jangan sekali-kali mengutak-atik pertama di bagian editan video, ataupun bahkan kita takut nih karena videonya tersebut videonya bermasalah nih,
justru kita hapus, padahal video tersebut paling banyak ditonton atau paling banyak mendapatkan jam tayang. Nah, jam tayang itu kan sudah pasti ditentukan syaratnya 3.000 dan 4.000. Kalau pendapatan jam tayang kita meski channel kita sudah dimonetisasi berkurang dari 4.000, ya mau tidak mau di off, dan kita harus mengejar ulang syarat monetisasinya dari berapa yang sisa setelah kita hapus konten. Kalau sudah dihapus konten, kita bisa tahu, oh ternyata jam tayangnya tinggal sekian, ya kita tinggal ngejar lagi, nanti akan bisa dimonetisasi lagi ya. Kalau channel yang sudah didismonetisasi, kalau memang kita baru satu kali, itu biasanya kita nunggu 3 bulan. Tapi kalau memang kita 2 kali sudah ditolak lagi, ya mau tidak mau solusinya kita bikin channel baru. Tapi ini jangan diabaikan, ini masih tetap upload, dan ini kita bisa buat channel baru di saat ini ngejar jam tayang dan subscriber. Ini pun sama ya, menunggu untuk waktu datangnya pengajuan ulang monetisasi. Itu sebetulnya yang mungkin harus kita lakukan apabila kita mungkin mengalami hal seperti ini. Jadi ya mungkin ya, para pemula itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Di saat sudah dimonetisasi, anggapannya mungkin channel kita sudah aman. Sebetulnya justru channel yang sudah dimonetisasi itu peninjauannya lebih berat lagi. Bukan hanya oleh YouTube, tetapi pihak pengiklan pun akan meninjau konten-konten kita ya. Dari pertama kita harus menghindari kita nonton video kita sendiri apabila channel kita sudah dimonetisasi, takutnya kena traffic invalid kick ya. Dan ini hanya info buat para pemula yang belum tahu aja. Jangan sekali-kali edit video atau hapus video yang sudah dimonetisasi. Edit video itu boleh ya, kalau misalkan hanya editnya judul ataupun thumbnail, itu tidak masalah. Kalaupun channel kita sudah dimonetisasi, video-video yang lama kita edit, apakah aman? Aman kalau hanya edit di bagian thumbnail dan judul. Kecuali kalau editnya di visibilitas, itu yang tidak aman ya. Itu yang mungkin harus kita ketahui. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat YouTuber pemula. Sukses selalu ya.